Pendapatanmu hari ini mencerminkan bahwa luka batinmu masih banyak. Pernah gak kamu ngerasa udah kerja keras, udah usaha dari pagi sampai malam, tapi hasilnya selalu aja mentok di angka yang sama? Kayak seolah ada atap tak terlihat yang nahan rizkimu buat naik. Kamu lihat orang lain yang kelihatannya santai malah gampang dapat peluang, sedangkan kamu yang niatnya baik malah sering dapat hambatan. Lama-lama kamu mulai nanya dalam hati, kenapa ya uangku susah banget ngalir? Padahal mungkin bukan soal kerja kerasnya, tapi soal luka di dalam dirimu yang belum sembuh. Karena tanpa sadar, cara kamu dapetin uang, nyimpen uang, bahkan ngerasa pantas punya uang, semuanya dikendalikan sama batinmu. Pendapatanmu hari ini bukan cuma cermin dari kerja keras, tapi juga dari luka yang belum kamu beresin. 1. Luka batin yang ngerem rizki. Luka batin sering nyamar jadi pola hidup. Misalnya, kamu tumbuh di lingkungan yang selalu bilang, uang itu susah, uang itu sumber masalah, atau orang kaya itu egois. Maka tanpa sadar, setiap kali kamu mau dapat lebih, ada bagian di dalam dirimu yang ngerem. Bukan karena kamu malas, tapi karena ada rasa bersalah buat jadi sejahtera. Kamu takut kalau punya lebih, kamu bakal ditolak, dikritik, atau diserang. Dan dari keyakinan itu, energi uang gak bisa masuk. Kamu kerja keras, tapi hasilnya bocor. Kamu dapat rizki, tapi cepat habis. Kamu dapat peluang, tapi gak pernah maksimal. Alam gak menghukum, cuma nyamanin frekuensi. Kalau batinmu masih penuh rasa gak layak, maka semesta pun kasih pengalaman yang sesuai. Mungkin kamu sering ngerasa harus berjuang lebih keras dari orang lain. Padahal yang kamu lawan bukan dunia luar, tapi dirimu sendiri. Setiap kali kamu bilang dalam hati, aku gak pantas, aku gak cukup, aku takut, gagal, itu semua jadi tembok. Dan rizki sama seperti cinta, gak bisa masuk kalau pintunya ketutup oleh luka. 2. Takut kehilangan dan energi kekurangan. Luka batin juga sering muncul lewat rasa takut kehilangan. Banyak orang yang terlihat rajin, tapi sebenarnya hidup dalam ketakutan. Mereka kerja bukan karena cinta, tapi karena takut miskin. Mereka nabung bukan karena ingin aman, tapi karena takut gak punya. Dan energi ketakutan itu yang akhirnya menarik kondisi serupa. Kamu mungkin sering ngalamin, baru aja dapat uang, langsung ada pengeluaran besar. Atau tiap kali kamu mau nyimpen, selalu ada alasan buat keluarin. Itu bukan kebetulan. Itu adalah refleksi dari getaran batinmu yang belum tenang. Uang datang ke tempat yang aman. Kalau kamu masih hidup dari rasa takut, maka uang pun gak akan betah. Ada perbedaan besar antara kerja keras karena cinta dan kerja keras karena takut. Yang pertama menghasilkan keberlimpahan, yang kedua menghasilkan kelelahan. Dan keberlimpahan gak bisa tumbuh di tanah yang penuh kecemasan. Kamu harus nyembuhin luka itu dulu sebelum kamu bisa nerima aliran rizki yang lebih besar. Kadang penyembuhan itu bukan soal belajar strategi keuangan, tapi belajar tenang. Belajar percaya kalau kamu dijaga, kalau kamu pantas, dan kalau hidup nggak melulu tentang bertahan. Karena ketika kamu hidup dari rasa aman, uang pun datang buat nemenin, bukan buat nguji. 3. Luka dari masa lalu dan pola pembuktian. Ada juga luka yang muncul dari masa lalu, dari pengalaman ditolak atau dibanding-bandingkan. Misalnya waktu kecil, kamu pernah ngerasa gak cukup baik. Kamu berusaha keras buat buktiin diri, tapi seberapapun kamu capai, selalu aja ada yang kurang. Akhirnya, kamu tumbuh dengan pola yang sama. Kerja keras bukan buat nikmatin hidup, tapi buat buktiin nilai dirimu. Dan karena batinmu masih nyimpen luka itu, setiap kali kamu dapat uang, kamu gak bener-bener bisa menikmatinya. Kamu ngerasa bersalah kalau pengen istirahat. Kamu ngerasa salah kalau pengen menikmati hasil kerja kerasmu. Uang jadi alat pelarian,
bukan alat keseimbangan. Batin yang masih terluka akan selalu butuh pembuktian. Tapi begitu kamu mulai sembuh, kamu sadar bahwa kamu nggak perlu buktiin apa-apa lagi. Kamu kerja karena cinta, bukan karena haus pengakuan. Dan dari situ, energi Rizky mulai berubah. Uang datang bukan buat nutup kekosongan, tapi buat memperluas rasa syukur. Kamu mulai sadar bahwa nilai dirimu gak diukur dari saldo, tapi dari ketenangan yang kamu punya. Dan anehnya, begitu kamu berhenti ngejar pengakuan lewat uang, pendapatanmu justru naik dengan cara yang lebih alami. Karena kamu udah nggak ngelawan arus, kamu ngikutin ritme kehidupan yang selalu pengen ngasih, asal kamu siap nerima. 4. Pola sabotase dan takut sukses. Sinyal lain kalau luka batinmu masih ngaruh ke pendapatan adalah pola sabotasemu. Kamu mungkin udah dapat peluang bagus, tapi tiba-tiba kamu malas, gak konsisten, atau nunda-nunda. Kamu bilang itu karena capek, padahal kadang itu rasa takut sukses yang nyamar jadi kelelahan. Banyak orang bilang mereka pengen sukses, tapi di bawah sadar mereka takut kehilangan teman, takut diomongin, takut gagal di depan orang. Jadi setiap kali mereka hampir naik level, mereka tanpa sadar ngerem. Mereka nyiptain alasan buat nggak maju. Dan dari situ, Rizky pun berhenti di situ juga. Uang itu bukan cuma angka, tapi energi yang nyari arah. Dan kalau arah dalam dirimu masih bingung, uang pun bingung mau kemana. Kalau kamu masih nyimpen luka yang bilang kamu nggak pantas hidup enak, maka setiap peluang yang datang bakal kamu tolak dengan cara yang gak sadar. Bisa lewat rasa ragu, bisa lewat prokrastinasi, bisa lewat rasa gak yakin. Penyembuhan batin bukan soal meditasi berjam-jam, tapi soal keberanian buat jujur. Berani ngaku, iya aku takut sukses, iya aku takut ditinggal, iya aku belum berdamai sama masa laluku. Dari pengakuan itu, pintu mulai terbuka. Karena energi yang disadari gak lagi ngendap, tapi ngalir. Dan saat energi ngalir, Rizky pun ikut ngalir. Dan di waktu yang tepat, dengan cara yang paling lembut, dan di hati yang udah siap nerima. 6. Hubunganmu dengan uang adalah cermin hubunganmu dengan diri sendiri. Kalau kamu perhatiin, cara kamu memperlakukan uang sering banget mirip sama cara kamu memperlakukan dirimu sendiri. Kalau kamu sering ngerasa bersalah setiap kali mau beli sesuatu buat dirimu, itu tanda kamu masih ngerasa gak pantas. Kalau kamu sering ngasih ke orang lain, tapi susah banget buat nerima, itu juga tanda bahwa kamu masih belum percaya bahwa kamu layak nerima cinta, perhatian, atau bantuan. Uang hanyalah bentuk energi yang memantulkan cara kamu memperlakukan diri. Kalau kamu pelit sama diri sendiri, semesta pun ngeliat kamu belum siap dikasih banyak. Karena kalau dikasih lebih, kamu juga nggak akan nikmatin. Kamu bakal simpen dengan takut, bukan dengan syukur. Coba kamu ingat, kapan terakhir kali kamu ngasih sesuatu buat dirimu tanpa rasa bersalah? Kapan terakhir kali kamu bersyukur karena udah cukup, bukan karena takut kurang? Dari situ, kamu bisa lihat seberapa dalam luka batinmu masih main di area Rizky. Begitu kamu mulai ngerawat dirimu, bukan cuma fisik tapi juga batin, uang pun mulai datang dengan cara yang lembut. Karena kamu udah buka jalur, kamu udah jadi wadah yang aman buat energi keberlimpahan tinggal. Pendapatanmu hari ini memang bisa berubah kalau kamu ubah strategi, tapi gak akan bertahan lama kalau batinmu masih luka. Karena setiap rupiah yang datang selalu nyari tempat yang tenang buat tinggal. Kalau hatimu masih penuh rasa takut, rasa bersalah, atau rasa gak pantas, maka uang pun gak bisa betah. Tapi begitu kamu mulai sembuh, kamu mulai percaya kalau kamu layak, kalau kamu dijaga, kalau kamu gak perlu jadi orang lain buat diterima, segalanya berubah. Alam mulai ngerespon dengan lembut, peluang datang tanpa kamu kejar. Rizky ngalir tanpa kamu paksa. Hidupmu terasa lebih ringan karena kamu udah gak hidup dari luka, tapi dari cinta. Jadi kalau hari ini pendapatanmu masih terbatas, jangan cuma lihat keluar. Coba tengok ke dalam. Tanyakan pada dirimu,
Bagian mana yang masih takut, yang masih merasa gak cukup, yang masih belum berdamai? Karena begitu kamu sembuhin itu, uang pun akan berubah sikap. Ia bakal datang, menetap dan tumbuh bareng kamu. Dan di saat itu, kamu akan paham bahwa keberlimpahan bukan sesuatu yang kamu kejar, tapi sesuatu yang kamu izinkan. Ketika hatimu udah siap nerima, semesta pun gak akan pernah telat ngasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya tentang kesadaran, energi, dan kelimpahan hidup.